strategi sebagai tujuan organisasi. Namun, ia mencatat bahwa tujuan saja bukanlah strategi, rencana, atau tindakan juga diperlukan. Strategi bisnis digital memiliki banyak kesamaan dengan strategi perusahaan, bisnis, dan pemasaran. Kutipan berikut yang merangkum esensi strategi dapat diterapkan secara setara pada setiap strategi. Yang pertama tuh berdasarkan kinerja terkini di pasar. Yang kedua, menentukan cara kami memenuhi tujuan kami. Yang ketiga, menetapkan alokasi sumber daya untuk memenuhi tujuan. Yang keempat, memilih opsi yang disukai untuk bersaing di pasar. Yang kelima, memberikan rencana jangka panjang untuk pengembangan organisasi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi keunggulan kompetitif melalui pengembangan posisi yang tepat relatif terhadap pesaing dengan menentukan proporsi nilai yang diberikan kepada segmen pelanggan. Johnson dan Scholes tahun 2006 mencatat bahwa organisasi memiliki berbagai tingkat strategi, khususnya untuk organisasi yang lebih besar atau global. Mereka mengidentifikasi strategi perusahaan yang berkaitan dengan tujuan dan cakupan keseluruhan organisasi. Strategi unit bisnis yang mendefinisikan cara bersaing dengan sukses di pasar tertentu, dan strategi operasional yang berkaitan dengan pencapaian strategi perusahaan dan unit bisnis. Selanjutnya ada keharusan bagi strategi bisnis digital. Pikirkan implikasi jika strategi bisnis digital tidak didefinisikan dengan jelas. Berikut ini dapat terjadi. Yang pertama, peluang yang hilang akibat kurangnya evaluasi peluang atau kurangnya sumber daya dari inisiatif bisnis digital. Hal ini akan mengakibatkan pesaing yang lebih cerdas memperoleh keunggulan kompetitif. Selanjutnya, arah strategi bisnis digital yang tidak tepat, misalnya tujuan yang tidak didefinisikan dengan baik dengan penekanan yang salah, yang pada sisi pembelian, sisi penjualan, atau dukungan proses internal. Selanjutnya, integrasi bisnis digital yang terbatas pada tingkat teknis yang mengakibatkan silo transform informasi dan sistem yang berbeda. Yang terakhir, pemborosan sumber daya melalui duplikasi pengembangan bisnis digital dalam fungsi yang berbeda dan terbatasnya berbagi praktik terbaik. Pemborosan sumber daya melalui duplikasi pengembangan bisnis digital dalam fungsi yang berbeda dan terbatasnya berbagai praktik terbaik. Pemborosan sumber daya melalui duplikasi pengembangan bisnis digital dalam fungsi yang berbeda dan terbatasnya berbagi praktik terbaik. Selanjutnya ada strategi saluran digital. Aspek penting dari strategi bisnis adalah strategi tersebut menciptakan strategi e-channel baru bagi organisasi. Strategi e-channel menetapkan tujuan dan pendekatan khusus untuk menggunakan saluran elektronik. Hal ini dilakukan untuk mencegah replikasi proses yang ada melalui channel, yang akan menciptakan efisiensi tetapi tidak akan memanfaatkan potensi penuh untuk membuat organisasi lebih efektif melalui bisnis digital. Contoh strategi saluran digital meliputi strategi saluran digital menyeluruh atau strategi multi saluran dengan strategi saluran tertentu. Yang kedua, strategi perdagangan seluler. Yang ketiga, strategi media sosial. Yang keempat, strategi CRM sosial. Yang kelima, strategi rantai pasokan atau penyaluran sumber daya perusahaan. Dan yang terakhir, strategi pengadaan elektronik. Strategi saluran digital juga perlu mendefinisikan bagaimana saluran elektronik digunakan bersama dengan saluran lain sebagai bagian dari strategi bisnis digital multi saluran. Ini mendefinisikan bagaimana saluran pemasaran dan rantai pasokan yang berbeda harus terintegrasi dan saling mendukung dalam hal pengembangan proposisi dan komunikasi berdasarkan manfaat realitanya bagi pelanggan dan perusahaan. Selanjutnya ada gambar 5.2. Pada gambar ini, yang pertama itu strategi perusahaan, kendala dan peluang, tujuan, strategi bisnis digital, strategi SCM, strategi pemasaran atau CRM, dan yang di bawah itu strategi sistem informasi. Selanjutnya, karakteristik utama dari strategi bisnis digital. Yang strategi bisnis digital multi saluran adalah strategi tersebut merupakan strategi saluran sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran bisnis digital spesifik perlu ditetapkan untuk menjadi tolak ukur adopsi saluran elektronik. Yang kedua, strategi bisnis digital mendefinisikan bagaimana kita harus, yang pertama tuh mengkomunikasikan manfaat penggunaan saluran elektronik. Yang kedua, memprioritaskan audiens atau mitra yang menjadi sasaran adopsi saluran elektronik. Yang ketiga, memprioritaskan produk yang dijual atau dibeli melalui saluran elektronik. Dan yang keempat, mencapai target saluran elektronik kita. Dan selanjutnya ada strategi saluran digital berkembang dengan menciptakan nilai diferensial bagi
semua pihak dalam suatu transaksi. Nah, selanjutnya ada Enders 2008 menyarankan bahwa ada 3 dimensi utama untuk mendefinisikan strategi e-commerce. Yang pertama, di mana organisasi akan bersaing. Kedua, jenis nilai apa yang akan diciptakannya. Yang ketiga, bagaimana organisasi harus dirancang untuk memberikan nilai. Jadi ada gambar 5.4 bisa dilihat di depan. Selanjutnya ada bagian besar proses pengembangan dan perencanaan strategi. Organisasi memiliki unsur strategi preskriptif dan strategi muncul. Unsur preskriptif adalah proses penganggaran tahunan atau 6 bulan yang terstruktur atau proses perencanaan pemasaran berdurasi 3 tahun yang lebih panjang. Selanjutnya yaitu analisis sumber daya dan proses. Analisis sumber daya untuk bisnis digital terutama berkaitan dengan kapabilitas bisnis digitalnya, yaitu sejauh mana perusahaan memiliki infrastruktur teknologi dan aplikasi yang sesuai serta sumber daya, keuangan, dan manusia untuk mendukungnya. Menurut Jalasi dan Enders tahun 2008 membedakan antara analisis sumber daya dan kapabilitas terdapat 2, yaitu yang pertama, sumber daya adalah aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat digunakan dalam penciptaan nilai. Yang kedua, kapabilitas mewakili kemampuan perusahaan untuk menggunakan sumber daya secara efektif untuk mendukung penciptaan nilai. Dan selanjutnya yaitu model tahapan pengembangan bisnis digital atau stage model of digital business development. Model tahapan membantu dalam meninjau seberapa maju perusahaan dalam menggunakan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung prosesnya. Model tahap secara tradisional populer dalam analisis penerapan sistem informasi bisnis saat ini dalam suatu organisasi. Bisa dilihat di gambarnya strategi analisis yaitu. Selanjutnya analisis portofolio aplikasi. Analisis portofolio aplikasi bisnis terdiri dalam suatu bisnis digunakan untuk menilai kapabilitas sistem informasi terkini dan juga untuk menginformasikan strategi masa depan. Kerangka kerja yang ditetapkan secara luas dan kunci informasi bisnis adalah kerangka kerja McFarland dan McKinney nomor 3 dengan modifikasi Ward dan Griffith. Dapat dilihat bahwa aplikasi terkini seperti sumber daya manusia, manajemen, keuangan, dan sistem manajemen lini produksi akan terus mendukung operasi bisnis dan tidak akan menjadi sebuah untuk investasi masa depan. Selanjutnya sumber daya manusia dan keuangan. Analisis sumber daya juga akan mempertimbangkan 2 faktor berikut. Yang pertama, sumber daya manusia, yaitu untuk memanfaatkan peluang yang diidentifikasi dalam analisis strategis. Sumber daya yang tepat harus tersedia untuk memberikan solusi bisnis digital. Yang kedua, sumber daya keuangan. Penilaian sumber daya keuangan untuk sistem informasi biasanya dilakukan sebagai besar dari penilaian investasi dan penganggaran untuk peningkatan sistem baru yang akan kita bahas nanti dalam bab ini. Terus selanjutnya menilai ancaman kompetitif. Ancaman yang pertama yaitu ancaman pendatang baru e-commerce bagi perusahaan konvensional. Ini merupakan ancaman umum bagi pengecer yang menjual produk seperti buku dan layanan keuangan. Misalnya di Eropa, bank-bank tradisional terancam oleh masuknya pesaing-pesaing baru seperti Zopa atau perusahaan-perusahaan tradisional dari pasar geografis yang berbeda yang menggunakan internet untuk memfasilitasi masuknya mereka ke pasar luar negeri. Yang kedua, ancaman produk digital baru. Ancaman ini dapat terjadi dari perusahaan yang sudah mapan atau baru. Internet sangat baik sebagai sarana penyediaan layanan berbasis informasi dengan biaya yang rendah. Ancaman terbesar kemungkinan besar terjadi di mana pemenuhan produk digital dapat terjadi melalui internet, seperti halnya pengiriman harga saham, konten media digital, atau pelanggan lunak. Yang ketiga, ancaman model bisnis baru. Ancaman ini juga dapat terjadi dari perusahaan yang sudah mapan atau baru. Hal ini terkait dengan ancaman persaingan karena menyangkut metode baru penyampaian layanan. Ancaman dari pesaing yang akan ada terus berlanjut dengan internet mungkin meningkatkan persaingan karena perbandingan harga lebih mudah dilakukan dan bisnis digital pesaing dapat berinovasi dan melakukan perkembangan produk baru serta memperkenalkan model bisnis dan pendapatan alternatif dengan waktu siklus yang lebih pendek dari sebelumnya. Lanjut. Definisi strategi itu ada 3, yaitu pilihan generasi, pilihan evaluasi, dan pilihan-pilihan. Berikut adalah 8 keputusan strategis bisnis digital utama, yaitu terbagi menjadi 8 keputusan. Yaitu yang pertama, keputusan 1, prioritas saluran bisnis digital. Yang kedua, keputusan
Keputusan 2, pengembangan pasar dan produk. Keputusan 3, strategi penempatan dan diferensiasi. Keputusan 4, model bisnis dan pendapatan. Keputusan 5, restrukturisasi pasar. Keputusan 6, kemampuan manajemen rantai pasokan. Keputusan 7, kemampuan manajemen pengetahuan internal. Yang terakhir keputusan 8, sumber daya dan kemampuan organisasi. Kemudian untuk keputusan 1, prioritas saluran bisnis digital. Strategi bisnis digital harus diarahkan sesuai dengan prioritas berbagai tujuan strategi seperti yang ada pada tabel 5.6. Jika prioritasnya adalah untuk saluran hilir sisi penjualan seperti tujuan 1 hingga 3 pada tabel 5.6, maka strateginya harus mengarahkan sumber daya pada tujuan-tujuan ini. Untuk perusahaan B2B yang terkenal di pasarnya di seluruh dunia dan tidak dapat menawarkan produk ke pasar baru, investasi awal pada saluran hulu sisi pembelian e-commerce dan manajemen rantai nilai mungkin lebih tepat. Berikut tabelnya 5.6. Lanjut. Keputusan 2, yaitu ada strategi pengembangan pasar dan produk. Memutuskan pasar mana yang akan ditargetkan melalui saluran digital untuk menghasilkan nilai merupakan pertimbangan strategis yang utama. Manajer strategi bisnis digital harus memutuskan apakah akan menggunakan teknologi baru untuk mengubah cakupan bisnis mereka guna menangani pasar dan produk baru. Laba atas investasi untuk strategi yang gagal. Model ASOF 1957 masih berguna sebagai sarana bagi manajemen pemasaran untuk membahas pengembangan pasar dan produk menggunakan teknologi elektronik. Keputusan ini dipertimbangkan dari perspektif pemasaran digital di bab 8. Matriks pengembangan pasar dan produk ada di gambar 5.20. Dalam membantu mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan volume penjualan melalui variasi produk yang dijual, dimensi produk pada sumbu X dan kepada siapa produk tersebut dijual, dimensi pasar pada sumbu Y. Sasaran khusus perlu ditetapkan untuk penjualan yang dihasilkan melalui strategi ini, sehingga keputusan ini berkaitan erat dengan penetapan sasaran. Kemudian ada keputusan 3, strategi dan penempatan diferensiasi. Setelah segmen yang ditargetkan telah diidentifikasi, organisasi perlu menetapkan cara terbaik untuk memposisikan layanan daring mereka relatif terhadap pesaing menurut 4 variabel utama: kualitas produk, kualitas layanan, harga, dan waktu pemenuhan. Gaston 2000 berpendapat bahwa ada 4 pilihan fokus strategis untuk posisikan perusahaan di pasar daring yang masih relevan saat ini. Ia mengatakan bahwa hal ini harus dibangun berdasarkan kekuatan yang ada, tetapi dapat menggunakan fasilitas daring meningkatkan posisi sebagai berikut, yaitu keuangan kinerja produk. Yang kedua ada keunggulan kinerja harga. Yang ketiga ada keunggulan transaksional. Yang keempat ada keunggulan hubungan. Lanjut. Kemudian keputusan 4, model bisnis layanan dan pendapatan. Aspek lebih lanjut dari formulasi strategi internet yang terkait erat dengan opsi pengembangan produk adalah peninjauan peluang dari model bisnis dan pendapatan baru. Pertama kali diperkenalkan di bab 2. Peninjauan inovasi layanan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pengalaman yang ditawarkan juga penting bagi bisnis digital. Misalnya inovasi di perusahaan liburan Thomson telah mencakup panduan perjalanan di destinasi, tur video destinasi, dan hotel buat liburan Anda sendiri, untuk liburan Anda sendiri, dan penggunaan peringatan email dan penawaran liburan. Inovasi semacam itu dapat membantu membedakan dari pesaing dan meningkatkan loyalitas terhadap merek secara daring. Mengevaluasi model dan pendekatan baru penting karena jika perusahaan tidak meninjau peluang dan untuk berinovasi, maka pesaing dan pendapatan baru pasti akan melakukannya. Andy Grove dan Intel pernah berkata, hanya orang paranoid yang akan bertahan mengacu pada kebutuhan yang untuk meninjau peluang pendapatan baru dan inovasi pesaing. Kemauan untuk menguji dan bereksperimen dengan model bisnis baru juga diperlukan. Dell adalah contoh lain perusahaan teknologi yang secara teratur meninjau dan memodifikasi model bisnisnya, seperti yang ditinjau pada dalam studi kasus mini 5.3. Perusahaan yang berada di garis depan teknologi seperti Google dan Facebook terus berinovasi melalui akuisisi perusahaan. Selanjutnya yaitu implementasi strategi. Implementasi strategi dibagi menjadi 3, ada perencanaan, eksekusi, dan juga kontrol.
Untuk selanjutnya yaitu strategi bisnis digital yang gagal. Tesco.com salah satu pengecer daring paling sukses, mencapai persentase 1 digit dari penjualan ecerannya dari internet, dan ini membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mencapainya. Alasan lain yang disebutkan oleh Miller meliputi: yang pertama, kesalahan waktu. Misalnya layanan untuk mengunduh hiburan digital yang ditawarkan sebelum akses internet pita lebar berkecepatan tinggi tersedia secara luas. Lalu kurangnya kreativitas, yaitu banyak layanan yang meniru model bisnis yang ada atau layanan retail daring lainnya. Lalu menawarkan layanan gratis. Banyak layanan ditawarkan secara gratis untuk mendapatkan pengunjung situs dan pendaftaran, dan kemudian menjadi sulit untuk mendorong pembayaran untuk layanan yang sedikit lebih baik. Lalu yang terakhir, ambisi berlebihan. Untuk mendapatkan pendanaan investor di antara banyak perusahaan yang bersaing, beberapa pengusaha melebih-lebihkan permintaan terhadap produk mereka dan pertumbuhannya. Selain alasan-alasan tadi, kita juga dapat melihat kesalahan-kesalahan klasik yang selalu dilakukan oleh para pebisnis pemula dan yang sudah ada. Beberapa kesalahannya seperti analisis situasi, yaitu kurangnya ketelitian dalam meneliti permintaan produk baru dan kekuatan kompetitif. Lalu ada penetapan tujuan, menetapkan tujuan yang tidak realistis atau lebih buruk lagi, tidak menetapkan tujuan yang jelas. Lalu definisi strategi, yaitu keputusan yang buruk tentang model bisnis dan pendapatan, target pasar, diferensiasi produk, serta harga dan distribusi. Melaraskan dan mempengaruhi strategi bisnis digital. Bagian penting dari setiap strategi bisnis digital adalah pertimbangan tentang bagaimana strategi sistem informasi mendukung perubahan. Pentingnya keberhasilan bisnis digital dalam memanfaatkan sistem informasi untuk mengelola informasi disorot oleh Wilcox dan Plan tahun 2000 yang menentukan dalam sebuah studi terhadap 58 perusahaan besar di Amerika Serikat, Eropa, dan Australasia bahwa perusahaan-perusahaan tersebut terkemuka cerdik dalam membedakan kontribusi informasi dan teknologi dan mempertimbangkannya secara terpisah. Yang kedua, pendekatan yang berdampak juga melibatkan perancangan ulang proses bisnis untuk berintegrasi dengan mitra. Sultan dan Roh 2004 berdasarkan studi terdapat 3 organisasi mengidentifikasi berbagai bentuk penyelarasan strategi internet dengan tujuan bisnis. Dengan kerangka kerja mereka mengidentifikasi tujuan strategi berikut. Yang pertama, pengurangan biaya dan efisiensi rantai nilai. Yang kedua, pembuatan pendapatan. Yang ketiga, kemitraan saluran. Dan yang keempat, komunikasi dan branding. Lanjut. Elemen-elemen strategi SI. Ward dan Griffiths 1996 mengemukakan bahwa rencana strategi SI mengandung 3 elemen. Yang pertama, strategi informasi bisnis, yaitu bagaimana informasi akan mendukung bisnis ini mencakup aplikasi untuk mengelola jenis bisnis tertentu. Yang kedua, strategi fungsionalitas IS, layanan apa saja yang disediakan. Dan yang ketiga, strategi IS atau IT, yaitu menyediakan infrastruktur teknologi, aplikasi, dan proses yang sesuai. Yang selanjutnya, penilaian investasi. Dalam konteks bisnis digital, penilaian investasi dapat merujuk kepada 3 keputusan. Ya, yang pertama, tingkat keseluruhan pengeluaran untuk sistem informasi untuk mendukung bisnis digital. Yang kedua, keputusan tentang aplikasi bisnis mana yang akan diinvestasikan. Terus yang ketiga, penilaian biaya atau manfaat untuk aplikasi individual. Selanjutnya, ini contoh tabel 5.12 ada di Google Classroom. Selanjutnya, Bel. Nah, ini selanjutnya. Terus keputusan tentang aplikasi bisnis mana yang akan diinvestasikan.
Secara tradisional, investasi dalam sistem informasi telah dikategorikan menurut kepentingan dan kontribusinya terhadap organisasi. Misalnya, Robson 1997 menjelaskan 4 jenis investasi BIS. Yang pertama, investasi nilai operasional, yaitu investasi ini dilakukan pada sistem yang menjadi kunci operasional organisasi sehari-hari. Yang kedua, investasi nilai strategis, yaitu investasi strategis akan meningkatkan kinerja bisnis dan akan membantu dalam pengembangan pendapatan. Yang ketiga, investasi ambang batas. Ini adalah investasi dalam bisnis BIS yang harus dilakukan perusahaan untuk beroperasi dalam suatu bisnis. Dan yang keempat, investasi infrastruktur. Ini bisa berupa investasi substansial yang menghasilkan keuntungan dalam jangka menengah hingga panjang. Selanjutnya, paradok produktivitas. Semua pembahasan tentang penilaian investasi dalam sistem informasi harus mengakui keberadaan paradok produktivitas. Studi pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an yang dirangkum oleh Johnson 1993 dan Strassman 1997 menunjukkan bahwa terdapat sedikit atau tidak ada korelasi antara produktivitas antara investasi perusahaan dalam sistem informasi dan kinerja bisnisnya yang diukur dari segi keuntungan atau laba saham. Penelitian tentang paradok produktivitas menyoroti pentingnya mempertimbangkan informasi, orang, dan sumber daya teknologi secara bersamaan saat merencanakan strategi dan implementasi bisnis digital. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa bisnis digital berkontribusi pada peningkatan produktivitas hanya jika dikombinasikan dengan investasi dalam desain ulang proses manajemen perubahan organisasi dan inovasi. Terima kasih.